Saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama untuk kenal lebih dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah masuk bab baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin, sampai kepada babun nahyi anil isyarati ila muslimin bisilahin wa nahwihi sawa'un kana jaddan aw maziha wan nahyi an ta'ati as-sayfi maslula. Ini pendidikan yang agung dari baginda Nabi, sebab seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Beberapa waktu yang lalu sudah dihadirkan hadis-hadis tentang bagaimana kita menjaga lisan dan sekarang tangan, bahkan juga tidak boleh kita melukai hati. Pendidikan akhlak yang luar biasa. Di sini ada larangan memberikan isyarat kepada seorang muslim. Babun nahyi 'anil isyarati, larangan memberikan isyarat, maksudnya apa? Semacam mengancam itu. Ila muslim, kepada muslim, bisilahin dengan pedang. Bisilahin dengan senjata. Pokoknya apa saja yang membahayakan. Tombak, pedang, panah, pisau. Wa nahwihi ini atau yang sepadannya. Saungkana majadan, benar-benar ngancam, atau mazihan, guyonan. Wanahi, dan larangan anta'atis sayfi, mengambil pedang maslulan dalam keadaan terbuka, tidak disarungnya. Kayak mau dipakai untuk memenggal atau mematahkan sesuatu. Dibuka pedang. Dalam belajar itu harus ada kemauan untuk berubah. Tanda ilmu manfaat. Dan memang kita harus banyak berubah. Kita merenungi hadis ini mulai dari kita baca nas hadisnya. Banyak hal yang selama ini jauh daripada pendidikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus berubah. Mungkin di sebuah pondok pesantren punya kebiasaan yang tidak baik. Harus dirubah, ayo. Ini. Kita harus asasnya itu dulu. Kita membaca hadis, belajar karena ingin berubah. Agar semakin baik akhlak kita, perilaku kita. An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la yushiru ahadukum ila akhihi. Nasnya. La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi. Jangan, tidak diperkenankan seseorang mengisyaratkan kepada saudaranya bisilah dengan senjata. Jadi menakut-nakuti. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, la'alla syaitan, barangkali bisa jadi setan, yanzi'u fi yadihi. Yanzi'u, Imam Nawawi di dalam keterangannya menjelaskan bahasanya yanzi'u, bisa yanzi'u dengan ain yang tidak bertitik, za-nya kan yanzi'u, atau yanzaghu. Nanti akan dijelaskan. Bisa jadi la'alla syaitan, bisa jadi mungkin sekali syaitan itu yanzi'u atau yanzi'u akan melepas fiyadi yang ada di tangannya tersebut. Fayaqa'u, maka terjadilah maka jatuhlah orang tersebut fi hufrati minan nari, ke lubang neraka. Maksudnya apa? Menjadi membunuh orang tersebut sehingga mati. Masuk neraka yang membunuh, dosa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Contohnya adalah senjata. Jadi nakut-nakut orang dengan senjata enggak boleh.
Bisa jadi dia lupa, nggak bisa menahan senjatanya. Lalu bablas, mati, masuk neraka. Ulama mengatakan ini dibatalkan ini haram, tidak boleh. Dalam ayat semua, fi riwayatin, dari riwayat lain, wa fi riwayatin li Muslim, riwayat yang Muslim, qala Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Abul Qasim, berkata baginda Nabi Abul Qasim, Rasulullah SAW, man asyara ila akhihi, barang siapa mengisyaratkan, mengisyaratkan ila akhihi, dengan kepada saudaranya, bihadidatin, dengan sesuatu yang tajam, hadidah, yang tajam, ya, yang bisa menusuk, tombak, pisau, yang tajam, hadidah, fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat tal'anuhu, berarti termasuk dosa berat nih. Tal'anuhu, malaikat mengutuknya, hatta yanzi'a, sampai dia menurunkannya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, biarpun itu orang paling dekat ibaratnya, yang nggak mungkin dia membunuh, nggak mungkin. Artinya orang itu yakin dia nggak akan beneran. Tapi kalau orang, gambarannya itu Nabi memberikan contoh ini adalah biarpun kepada orang dekat, yang orang dekat itu tahu bahwasanya di saat ada saudaranya mengarahkan pisau, nggak mungkin membunuh. Biarpun begitu nggak boleh. Apalagi dengan orang baru kita begini bawa pisau, kaget dia, ngapain kok? Saudara dekat pun nggak boleh. Ini pendidikan luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qauluhu yanzi'u dubita bil aini. Jadi para perawi hadis, dubit atau mengharokati dengan mensyakal, mengharokati, menjelaskan huruf-huruf lafadznya bil ainil muhmalati, dengan ain yang tidak bertitik. Maksudnya ain istilah muhmalah, ma'a kasri zai, di kasrah zai-nya. Jadi yanzi'u. Wa bil ainil mu'jabati, itu ain yang bertitik, maksudnya ghin. Ma'a fathiyah, di fathah, yanzaghu. Wa ma'nahu mutaqarib, maknanya kurang lebih dekat. Wa ma'nahu bil muhmalati, kalau maknanya adalah yang tanpa titik, yarmi. Wa bil mu'jabati aidan yarmi wa yufsid. Maknanya adalah sama, melempar dan membuat kerusakan, merusak. Kurang lebih maknanya, yanzaghu atau yanzi'u, maknanya apa? Khawatir nanti setan melepas lalu menusuk orang tersebut. Wa aslun niza'i at-ta'nu, melukai, menyakiti. Yanzi'u wal fasad, membuat merusak, yang mematikan. Menyakiti, mematikan, membunuh, itu adalah yanza'u. Makna niza'. Itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Wan Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, naha, telah melarang Rasulullah ayyata'atas sayfa maslula. Nabi melarang atau ayyuta'atas sayfu. Yuta'atas sayfu, diambil pedang itu, kalau membawa pedang itu dalam keadaan kayak dipakai untuk membunuh nih. Tidak di sarungnya. Bukan dengan sarungnya. Kalau membawa pedang dikasih sarungnya supaya tidak kena orang lain. Rahu Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dikatakan hadis hasan. Baik, kita kembali kepada awal hadis. Ini adalah contoh dari baginda Nabi. Dengan pedang atau dengan senjata yang dihadapkan kepada saudaranya, biarpun itu saudara seayah, seibu, artinya orang paling dekat sekalipun, yang dia yakin bahwasanya kita nggak akan melakukan ini beneran. Maksudnya apa? Main-main di sini nggak boleh. Ini adalah kehormatan seorang muslim, itu luar biasa. Maka nggak boleh, dan bukan saja urusan dengan senjata, apa saja, termasuk misalnya guyonan pakai mobil, ngebut dibelokin, motor ngebut dibelokin, nakut-nakutin, atau apa saja yang kita ingin mau ngancem orang, mau ngelempar begini nggak jadi, sama, kalau lepas kena jidatnya benjal nanti, nyakiti orang. Ini dilarang dengan sesungguhnya. Termasuk ini yang kita harus tobat semuanya ini. Budaya ngebully, ngerjain temennya. Kalau ada orang jadi penganten, itu adalah kita kasih hadiah, kita membuatkan syair-syair indah. Bukan dikerjain. Sampai sakit, ada suatu ketika dilempar kakinya luka, harus dijahit. Apa ini? Harus kita rubah, kita mendengar hadis Nabi, dengar, ayo. Ya, sunnah Nabi, ajaran Nabi itu harus semakin indah. Ya, ada orang akhirnya mau nikah di tempat itu takut nanti mau dikerjain saya. Berarti budaya jelek ada di tempat tersebut. Nggak ada. Apa saja kegiatan-kegiatan hendaknya yang menjadikan orang senang, menjadikan orang semakin berbahagia begitu. Ini kita harus membuat perubahan.
Jadi budaya ngebully itu nggak ada. Apa aja hari senang-senang, hari kegembiraan. Apakah yang disebut 17 Agustusan bersyukur karena kemerdekaan Republik Indonesia, atau hari miladnya sebuah lembaga, atau apa saja, atau senang bersyukur atas pernikahan yang sudah berlangsung beberapa kesenangan, atau acara pernikahan sekalipun. Kan Nabi mengajarkan bagaimana memberi hadiah, menyenangkan pengantin. Bukan nakut-nakuti. Bukan bikin orang sakit, nggak. Kita harus buat perubahan. Nah, kalau sudah diamalkan, kita kerjakan, kita jalankan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan terasa indah. Ngebully itu yang ketawakan yang lainnya, yang dibully kan sakit. Guyon ngerjain temennya dikerjain, yang lain sakit. Ya itulah kita, tidak sempurna, kita memang perlu belajar. Ya sudah, yang nggak baik sudah kita tinggalkan gitu saja. Harus berani kita. Nggak boleh kita menyerah dengan keadaan. Oh, memang budaya di tempat itu begitu, mau gimana lagi? Nggak, harus membuat perubahan. Ini yang kita dengar dari baginda langsung ini. Dan Nabi dan Imam Nawawi pun tahu, nggak pakai istilah saja. Wa nahwihi dan sepadannya. Biasanya ada mobil ngebucet, langsung dibelokin. Nggak kena. Mau motor, nggak kena. Ya. Senjata. Karena ada kisah di negeri yang bebas senjata itu. Nggak sengaja bagaimana guyonan dengan anaknya kepencet betul, meninggal anaknya kan. Ditembak. Kisah. Waktu Buya masih ada di. Ini nggak tahu kisahnya kayak guyonan begitu, nggak menjalankan. Kan setiap orang kan bebas bawa senjata. Rupanya ada pistol senjatanya ditodongkan ke anaknya, kepencet. Mati. Haram, nggak boleh. Jangan main-main. Sampai ditala'anul malaikat mengutuk. Jangan main senjata nakut-nakuti. Biarpun pedang-pedangan, karena akan biasa guyonan yang tidak baik. Nggak boleh. Nah ini, tolong diamalkan semuanya ini, khususnya para santri. Santri harus paling dekat dengan sunnah Nabi, paling dekat dengan petunjuk Rasulullah, agar hidupnya semakin indah. Indah, nggak boleh nganggu, ngerjain temannya yang menyakitkan. Mestinya kalau ada orang yang nganu, harus buatkan syair indah, puisi-puisi, pantun-pantun yang bukan menyakitkan. Baik, ini jangan menakut-nakuti orang dengan senjata, besi atau apa saja yang bisa jadi setan itu menjadikan dia lupa lalu menusuk atau mukul dengan beneran. Ya kayak tadi, senjata tembak mati. Padahal guyonan dengan anaknya. Na'udzubillah. Pernah juga kejadian hanya, subhanallah, makanya hati-hati kalau guyonan. Ya setengah guyonan maksudnya itu. Ada kejadian di garasi mobil, anaknya kan markirin begitu, sambil guyonan dikasih dikit bablas, kekencet anaknya. Ayo, itu kan kisah di Jawa Timur waktu itu. Ayo, jadi anaknya kena ini guyonan, ayahnya nakut-nakuti gitu, bablas, tembok mati. Ayo, sudahlah, jangan melakukan sesuatu yang membahayakan untuk anak kita, keluarga kita, termasuk orang lain. Khususnya main-main senjata, awas, hati-hati. Biarpun nggak terjadi apa-apa, melanggar Rasulullah SAW. Ya, ayo kita yang baik, kita berakhlak yang mulia. Kita sekarang membuat perubahan. Belajar tuh harus begitu dong. Kalau tidak ada perubahan, untuk apa artinya belajar? Kata Imam Ghazali, belajar untuk apa kalau tidak membuat perubahan? Dan paling hebat adalah orang sadar itu adalah aku yang salah. Selesai. Baik, selama ini mungkin kita punya tradisi tidak baik di tempat ini, ya. Suka mengebuli, mungkin ngerjain orang, tidak boleh. Sekarang kita rubah menjadi sanjungan, hadiah, dan segala macam. Masya Allah, buat indah dalam suasana kebersamaan itu ya, insya Allah. Kemudian di sini adalah termasuk adab lain lagi di saat memberikan pisau atau senjata itu lah. Di adabnya, kalau ngasih orang itu, kalau pisau itu jangan pas ujungnya ya, kayak mau nusuk, dikasih dibalik ini. Nggak ada contoh pisau, dibalik, jadi pegangannya dikasihkan ke orang. Bukan pisaunya nih, mau nodong nih, dibalik, pegangannya dikasihkan. Ini loh ini. Jadi dibalik pisaunya. Bukan yang tajamnya diarahkan ke sana. Itu ya. Ini adalah adab. Dan kita mendengar adab ini ada, dan itu kita terapkan. Bukan saja kepada orang tua, kepada saudara, kepada kawan. Ingat, ini petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Jangan nuruti hawa nafsu. Masa Nabi Muhammad kalah dengan hawa nafsu kita? Nabi Muhammad kalah dengan guyonan yang selama yang kita hadirkan. Itu kan untuk senang-senang. Senang-senang dengan yang lainnya, coba saja jujur. Lebih senang dikasih hadiah atau dikerjain? Ayo.
Kasih hadiah, bukan dikerjain. Ini kita melihat di sebagian tempat semacam itu. Kita buat perubahan dong, ayo yang baik. Yang indah, yang buat orang senang, terkesan, hati semakin dekat. Seperti itu. Baik. Ini adalah tentang larangan ya nakut-nakuti orang. Sifatnya luas, maknanya luas. Bukan saja urusan ini. Atau mungkin ada punya binatang kita yang bisa dilepas lalu mengejar. Nggak boleh nakut-nakuti orang. Apakah anjing atau apa, terus nakut-nakuti orang nggak boleh. Subhanallah, indahnya pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, untuk hadis ini sudah kita tinggalkan, tinggal kita ngamalkan saja. Sebab keterangannya sangat jelas. Kenapa? Karena kita yang sering melanggar. Jadi mudah sekali keterangan ini. Insyaallah semakin indah dengan kawan. Maka budaya ngebully nggak ada. Kalau orientasi pengenalan terhadap kampus atau ini ya dengan cara yang baik dong. Bukan cara ngerjain orang sakit hati, nggak boleh. Semuanya serba indah untuk mempertemukan hati. Baginda Nabi, waktu baginda Nabi itu membawa sahabat Nabi ke waktu kaum muhajirin dikenal kaum ansor, itu namanya ospek juga itu ibaratnya. Orientasi pengenalan di situasi Madinah. Tapi Nabi tidak mengajari seperti itu, tapi Nabi bagaimana mempertemukan hati dengan hati. Kaum muhajirin, kaum ansor dipersaudarakan, digabung saudara-saudara sehingga mereka begitu merasa dekat dengan tamu-tamu yang dari Makkah, kaum muhajirin yang punya harta dibagi dua. Kamu separuh bagi ini, yang punya kebun dua bagi dua, yang satu buat saudaraku ini. Allah, itu indah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan ngebully, bukan ngerjain, bukan, nggak ada. Ayo kita buat perubahan. Kalau kita kenal Rasulullah, harus. Dan dia harus berani buat perubahan, jangan saja, wah nggak apa-apa, lu cuman gitu aja, nggak apa. Cuman, sebab pergeseran nilai yang tidak baik itu agak halus, tiba-tiba sudah jauh dari jalur kebenaran. Makanya termasuk lomba-lomba di pondok pesantren itu sebenarnya harus menunjukkan, kalau dia ngikuti sunnah Nabi. Masa di pondok lomba makan? Makan itu bagaimana sunnah Nabi? Lomba makan, mungkin dilihat anak suruh makan, mana yang paling cocok dengan sunnah Nabi ya. Lomba makan ngebut-ngebutan, tangannya diikat di belakang, begitu. Sunnah apa itu? Sunnah binatang. Dan begitu. Jadi kita harus peka dong. Yang perlu kita lakukan harus ada kita sambungkan, kita hubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh adakan kegiatan kesenangan, tapi jangan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu.